Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat sehat, salam presisi. Ya, halo sahabat Rusari, ketemu lagi dengan saya Evi Miranti, psikolog di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Hari ini formasi kita ganti. Ya, dengan formasi baru. Kenapa? Karena ada bos baru. Hari ini saya ditemaninya sama Dr. Gilang. Dr. Gilang spesialis onkologi radiologi. Gitu ya. Dr. Gilang, selamat datang di Ngopi Rusari. Terima kasih. Iya, Dok, kita akan menggali-gali lebih dalam ya, Dok. Nanti ya, Dok, kita tanya-tanya sama pakar, Dok. Tapi sebelum kita nanya ke pakar, saya mau kenalin dulu ada bos baru di Humas. Beliau adalah AKBP Siswanto, AMF. Selamat datang Pak Sis. Oh, selamat datang, salah dong ya. Udah sudah stok lama. Stok lama. Terima kasih Pak Sis, kami diundang di sini. Terima kasih undangannya Mbak Evi. Oh, jadi yang undang siapa nih sebenarnya? Saya diundang Pak Sis atau Pak Sis ngundang saya? Saling undang-undangan lah. Saling undang-undangan, oke. Ya, beliau adalah Kasubag Humas yang baru dan hari ini kita juga akan ada narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Kombes Pol Purnawirawan Dr. Bimanes Sutarjo, SPPD KGH Finasim FACM. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, ya. Wah, luar biasa. Gelarnya panjang sekali. Saya sampai takut salah bacanya. Hari ini kita bahas apa? Hari ini kita akan bahas tentang penyakit ginjal kronik dan apa saja terapinya. Oke, bahasnya tentang terapi ginjal kronik. Tapi sebelumnya saya mau ke Pak Sis dulu ya, Dok. Izin ya, Dok. Pak Sis sebagai Kasubag Humas yang baru nih. Program apa Pak Sis yang dimiliki? Terima kasih Mbak Evi yang waktu dan kesempatan. Ke depan ini saya memang ditunjuk oleh pimpinan menggantikan pejabat yang lama. Di situ saya mendapatkan pesan dari Bapak Karungkit, ke depan lebih banyak kita mempromosikan rumah sakit, yaitu yang ke depan kita akan memberikan kesempatan para KSM untuk memaparkan atau memberikan terkait dengan bidangnya dia. Kedua, kita juga akan berbicara ke pejabat atau PJU yang ada di rumah sakit. Nah, demikianlah yang ke depan yang saya akan berikan untuk promosi rumah sakit kita yang kita cintai. Gimana? Makasih. Oke. Berarti akan memberikan informasi kesehatan gitu ya, lebih punya waktu program-program gitu ya. Ke depan tiap minggu kita akan jadwalkan itu semua pejabat yang terkait akan bidang podcast ini. Oke. Berarti Dr. Bimanes perdana nih? Ya. Nah, kita awali dari Dr. Bimanes yang sebagai seniornya. Senior di kita dan memang pakar yang paling ahli di bidangnya. Iya, oke. Kita bahas apa tadi, Dok? Kita bahas tentang penyakit ginjal kronik dan terapinya apa saja. Oke, tentang penyakit ginjal kronik, Dok. Gitu ya. Tapi sebelum kita detail tentang penyakit ginjal kroniknya, mungkin biar sahabat Rusari tahu, Dok, ginjalnya sendiri. Jadi supaya tahu dari dasarnya, Dok. Ginjal itu fungsinya apa sih, Dok? Gitu sampai akhirnya dia bisa jadi sakit gitu. Terima kasih Bu Evi, terima kasih Dr. Gilang, Pak Siswanto. Memang perhatian penyakit masyarakat untuk ke ginjal itu memang hampir dikatakan tidak sehebat kalau orang sakit stroke atau sakit jantung. Kayaknya lebih banyak orang memahami atau membicarakan perihal penyakit jantung dan otak stroke. Tapi penyakit ginjal terakhir karena orang datang ke kita itu udah gagal ginjal. Sebetulnya ginjal itu menurut penyakit ginjal kronik itu masuk dalam urutan keempat sebetulnya untuk penyakit di Indonesia ini. Yang pertama kan jantung, kedua kanker, ketiga stroke, baru keempat yang ginjal. Berdasarkan apa? Cost-nya, jadi berdasarkan pembiayaan untuk pengobatan pasien gagal ginjal kronik. Ginjal kita itu sebetulnya adalah istilah kasarnya itu adalah pencuci darah, penyaring darah. Darah kita itu kan mengangkut makanan, sekaligus juga mengangkut oksigen, tapi sekaligus juga mengangkut sisa zat makanan yang sudah diolah. Jadi dia kemudian akan membuang sisa-sisa metabolisme itu dalam ke ginjal, di mana ginjal akan menseleksi mana yang nggak bermanfaat dibuang, masuk ke dalam urin, yang bermanfaat direabsorpsi kembali, jadi diabsorpsi kembali. Jadi itu fungsi dasarnya. Namun bukan hanya itu sebetulnya tugas ginjal. Ginjal itu mempunyai banyak tugas lainnya. Selain dia membersihkan darah,
Kedua, dia mengatur tekanan darah kita. Jadi pengatur tekanan darah kita itu adalah ginjal. Jadi hampir semua pasien dengan penyakit gagal ginjal itu semuanya mengalami hipertensi karena ginjalnya nggak bisa dikendalikan lagi. Nah, hipertensi nggak bisa dikendalikan. Sebaliknya, kan kita tahu bahwa hipertensi itu kan penyakit primer, jadi karena timbul mendahului penyakit ginjal. Jadi ada orang yang kemudian di awalnya sakit hipertensi, lama-kelamaan ginjalnya juga kena. Nah itu sebagian besar masyarakat Indonesia tuh hampir 31% dari penderita ginjal kronik berasal dari hipertensi. Jadi kalau saya kembalikan, kenapa ada keilmuan konsultan ginjal dan hipertensi? Karena itu terkait. Kita bicara hipertensi, otomatis kita bicara ginjal. Itu ketiga, mengatur volume cairan tubuh kita. Jadi kalau kita minum banyak, otomatis kencing banyak. Kan? Kalau kita minum sedikit, kita akan buang air kecilnya juga sedikit. Sebaliknya kalau kita kehilangan cairan banyak dalam tubuh kita, ginjal itu akan berhenti bekerja. Jadi dia akan menunda pekerjaannya sehingga terjadi penumpukan zat racun dalam darah. Nah itu yang kita kenal nanti dalam pembicaraan selanjutnya sebagai gagal ginjal akut, ya, atau penyakit ginjal akut. Ya. Bahasa Inggrisnya dipoles sekarang, jadi bukan acute kidney failure, bukan gagal ginjal, tapi dibilang acute kidney injury, jadi jejas ginjal yang akut gitu. Itu untuk itu. Nah kalau orang gagal ginjal akut nggak segera diperbaiki, artinya nggak dikembalikan cairannya, nggak diresusitasi cairan, itu akan menjadi gagal ginjal kronik di kemudian hari. Nah ini kan ketahuan kalau dari akut kemudian kronik. Nah sebagian besar pasien datang kita tuh udah di stadium 5, jadi dia akan ceritakan ya. Jadi memang karena nggak ada gejalanya, orang nggak semua suka untuk periksa rutin darah, MCU atau check up gitu, jadi sehingga datang ke kita ya dikonsulin dari mata untuk operasi ketahuan gagal ginjal, dikonsulin dari jantung misalnya diobati dengan diuretik tapi nggak keluar, gagal ginjal. Ternyata gagal ginjal. Jadi kita ini adalah lini terakhir yang dikonsulin. Jadi mau nggak mau ini hidup yang saya jalankan. Jadi sepanjang hidup saya kayaknya urusannya itu terus gitu. Yang ketiga, dia juga memproduksi sel darah merah. Jadi ginjal kita itu ada bagian yang menghasilkan hormon yang disebut erythropoietin. Nah, erythropoietin itu berguna untuk pematangan sel darah merah. Jadi bisa aja si sum tulang menghasilkan sel darah merah dalam bentuk yang masih bulat ya, erythroblast. Tapi dia nggak pernah matang-matang. Kalau matang dia akan jadi gepeng dan seperti bikonkaf itu. Jadi memudahkan dia untuk masuk ke dalam kapiler. Karena nggak ada erythropoietin, nggak bisa diproduksi, dia akan ada anemia. Jadi hampir 90% pasien gagal ginjal kronik mengalami anemia. Jadi konsekuensi logis daripada gangguan fungsi ginjal itu. Ketiga, rupanya ginjal kita juga mengatur metabolisme tulang. Jadi dia dengan cara yaitu mengubah kolekalsitriol menjadi vitamin D3 yang aktif. Jadi kita tidak cukup hanya menerima sinar matahari untuk mengaktifasi vitamin D3, tapi harus ada vitamin D3 yang diproduksi oleh ginjal kita. Jadi orang yang menderita penyakit ginjal kronik bisa juga dia mengalami osteoporotik, metabolic bone disease, penyakit tulang karena metabolik, ya. Jadi komplikasi itu. Dan yang ketiga juga tadi kan mengatur tekanan darah gini-gini, dan dia juga mengatur elektrolit. Ya. Jadi yang kita sering lihat di praktek sehari-hari, kalau pasien dengan gagal ginjal akut kemudian terjadi gangguan fungsi ginjal yang nggak bisa membersihkan darah, itu akan bertumpuk kan keasaman di dalam darahnya, terjadi apa yang disebut sebagai asidosis metabolik. Nah itu akan memicu kalium dalam sel untuk keluar, jadi akan terjadi hiperkalemi. Masalahnya apa yang terjadi kalau dia hiperkalemi? Akan terjadi gangguan jantung. Jadi semua itu berurutan. Jadi gagal ginjal timbul gangguan jantung, akhirnya gagal ginjal yang nggak bisa buang urin, jadi dekom, jadi penyakit jantung kongestif, nah kemudian jadi urin paru, jadi akhirnya dokter paru juga ikut. Jadi memang multidisciplinary, betul. Gitu. Jadi sering kadang-kadang kita menerima pasien tuh udah di sebelum saya itu udah banyak spesialis. Terakhir baru cuci darah. Ujungnya ya dok ya. Ujungnya dokter. Nah, ini yang saya berharap dengan podcast ini bahwa kita bisa menyebarluaskan informasi pada masyarakat. Ya. Bagaimana mencegah supaya jangan terjadi gagal ginjal. Ya. Oke. Baik.
kalau tadi dokter jelasin tentang fungsi ginjal ya, kan kalau kita awam taunya cuma cuci darah, apa sih fungsinya mencuci Itu darah gitu ya, ternyata iya, banyak iya. banget fungsinya Iya, ya, dan banyak. akhirnya dampaknya bisa ke Organ yang lain. organ-organ yang Iya. lain gitu ya. Nah, dan dokter tadi juga menyebutkan ada yang namanya gangguan ginjal akut, kronis, kemudian ada gagal ginjal. Itu gimana dok membedakannya dok? Gini, semua itu dari kejadiannya. Jadi Oke. kalau istilah akut itu kan orang awam melihat akut tuh sakit berat ya, Iya. sakitnya akut gitu. Kalau kronis agak ringan ya. Sebenarnya sebaliknya. Jadi kalau Oh, gagal ginjal malah akut itu sebaliknya. kejadian yang tiba-tiba, jadi Oke. yang mendadak. Jadi akut tuh istilah mendadak dalam waktu. Jadi ada kurun waktu kan. Jadi dianggap akut kalau di bawah 3 bulan. Oke. Kalau udah melampaui 3 bulan kita anggap itu Iya, kronik. Cuman ada definisinya kan. Jadi penyakit ginjal akut adalah penyakit gangguan fungsi ginjal yang mendadak, ya, yang masih reversible, bisa pulih jadinya. Oke. Oh bisa Ya, pulih. jadi Oke. contoh yang paling gampang lah, ada orang kecelakaan lalu lintas, kemudian tergores lah dahinya, perdarahan di kepala itu kan paling banyak kan. Iya. Jadi ketika tiba di rumah sakit, HB-nya cuma 4, kehilangan darah kurang lebih 3 liter. Nah itu kadang-kadang kita fokus kan pada Luka. penjahitan luka kan gitu. Iya. Padahal kita ada kemarin pasien lagi shock, Iya. lagi ada hipotensi kan, darahnya sedikit sehingga dilupakanlah resusitasinya. Nah itu terjadilah gagal ginjal akut pada waktu itu. Nah ketika pasien itu dijahit lukanya ke ruangan, dicek HB-nya rendah, ditransfusi, itu keterlambatan 1-2 hari aja tuh udah menjadi gagal ginjal kronik jadinya kalau dibiarkan terus. Nah kalau itu kita cepat resusitasi, itu akan bisa pulih normal 100%. Iya. Ya. Sama halnya dengan orang diare, kan yang sering nanti kalau musim lagi ada GED tuh, lagi diare, ada DPD gitu ya, itu kan terjadi shock tuh waktu dia diare itu. Nah itu akan terjadi gagal ginjal akut karena mendadak, tapi bisa pulih gitu. Kalau kita cepat koreksinya itu jadi beda. Kalau gagal ginjal kronik, karena definisinya kan penyakit ginjal yang ditandai dengan kerusakan ginjal Iya. yang dibuktikan dengan pemeriksaan radiologi Oke. atau pemeriksaan CT scan atau apapun yang menggambarkan ada kerusakan ginjal melebihi 3 bulan atau Oke. terjadi gangguan fungsi ginjal yang dinyatakan dengan tes fungsi ginjal. Jadi, nah itu bisa kita ukur dan kita periksa urin kreatinin, bisa saya hitung oh fungsi ginjalnya terganggu nih. Nah, itu gagal ginjal kronik. Nah, gagal ginjal ini dibagi dalam 5 tahapan. Jadi kalau Oke. kita bilang gagal ginjal kronik, banyak istilah yang membingungkan memang. Dulu kala disebutkan kidney failure, KF, gagal ginjal. Nah, kalau pasien kita kasih tahu gagal ginjal, udah Iya. vonisnya udah berat. Oleh karena dipoles karena dibikin penyakit ginjal kronik. Stadium 1 sampai stadium 5. Stadium 1 itu masih di atas 90% fungsinya. Fungsinya. Kita tahu bahwa fungsi ginjal dalam artian kemampuan ginjal membersihkan darah itu kan 113 cc per menit membersihkan ginjalnya. Nah kalau dia masih di atas 90% sampai dengan 113 itu dikatakan penyakit ginjal kronik stadium 1. Kalau dia antara 60% sampai dengan 89% stadium 2. Antara 30% sampai dengan 59% itu stadium 3. Nah, antara 15% sampai dengan 29% itu stadium 4. Di bawah 15% itu sama dengan penyakit ginjal kronik stadium 5. Nah, itulah atau sama dengan hemodialisis. Jadi kalau ibu bertanya, kapan dok orang di HD di hemodialisis? Yaitu apabila tes fungsi ginjalnya menunjukkan nilainya di bawah 15%. Oke. Jadi 14,9, 14,5 kita udah sampaikan ke pasiennya, Bu, ini persiapan gini. Sebetulnya persiapan cuci darah itu adalah di stadium 4. Karena kita tahu bahwa definisinya kan tadi kan irreversible. Kalau yang gagal ginjal kronik ya tidak bisa pulih. Tapi saya menganggap bahwa kalau stadium 1, 2 sampai 3 tuh kita temui dalam kenyataannya bisa pulih. Ya banyak. Bahkan di rumah sakit Polri ini saya nggak bisa menjelaskan secara Berapa persen ilmiah. itu dok ya? Sekitaran stadium 1 Mungkin ya, dari 190 pasien yang kita punya yang hadir rutin, Iya. ada 2-3 orang, jadi kurang lebih ya 2% atau 3% pasien itu bisa pulih. Pulih kembali, dok, Walaupun dia udah cuci darah selama 2-3 tahun. Ya, jadi saya selalu kembalikan kepada pasiennya, kita selalu ada harapan bahwa ginjal itu siapapun yang menderitanya itu bisa pulih, asal kita rutin cuci darahnya. Suatu saat mungkin ketika itu
masih ada sisa cadangan fungsi ginjal yang baik, itulah yang boleh. Gitu loh. Kita cek kok normal, coba saya nggak HD lagi deh, masih normal juga, ya udah deh Bu, minggu depan stop aja, nggak usah HD lagi. Udah, tapi kontrol tiap bulan gitu. Kita harapkan dia datang gitu. Nah kita pantau, ya alhamdulillah selama ini dipantau tiap bulan ya mana-mana aja. Itu jadi ada klasifikasi ginjal dan perbedaan gagal ginjal dan apa yang kronik dan akut itu. Jadi harapan kita sebetulnya jangan sampai nggak ketahuan. Nah terus terang aja, penyakit ginjal kronik itu nggak ada keluhan, nggak ada gejala. Kecuali udah stadium 5 udah mulai dari mual, pusing, kejang-kejang, ya. Tidak ada gejala atau yang bersangkutan tidak mengenali gejalanya, Dok? Memang nggak bergejala. Oh, memang tidak bergejala. Toleransi tubuh kita itu kan hebat sekali. Ya. Contoh ya, kalau kita lihat organ yang lain tuh, itu hati kita tuh, kita ambil 10%-nya, 90% kita angkatnya, dengan 10% orang masih hidup. Gitu. Jadi daya kompensasi ginjal kita itu sangat baik sehingga dengan fungsinya di bawah 50% pun orang belum tentu ada gejala. Gitu. Itu kalau kita statistik mungkin yang bergejala cuma 40%, 30%. Makanya yang pentingnya penyebaran informasi ini adalah orang itu jangan nunggu sampai ada gejala. Mendingan secara rutin, kalau di atas 50 kan tiap 6 bulan sekali cek darah aja. Walaupun nggak ada gejala tapi cek darah, jadi kan barang yang rutin. Cuman ureum kreatinin kan diperiksa, kan gitu loh. Sama HB lah. Jadi kalau udah mulai HB turun 10, ada apa nih? Cek fungsi ginjalnya. Kalau ternyata ureum naik, kreatinin naik, wah kita hitung deh. Kita hitung, mulai berhitung kita. Oh masih 40% nih. Tapi hati-hati Pak, jaga makanannya, jaga dietnya, jaga kegiatannya itu. Jadi deteksi dini sangat penting gitu, karena nggak ada gejalanya. Tidak Tapi bergejala. untuk HB rendah belum tentu indikasi ke Belum, sana kan, Dok? jadi- Soalnya HB saya rendah nih, saya jadi takut. Nih nyimpang dikit ya, kalau di dalam kan kalau anemia itu kan bisa anemia hemolitik, anemia aplastik, anemia megaloblastik. Jadi anemia kemudian anemia renal disebutnya. Dulu nggak ada klasifikasi anemia ginjal, sekarang disebut ada anemia renal. Jadi karena gagal ginjal terjadilah anemia. Nah, jadi pengobatan anemia tergantung pada kausanya. Tetap datang ibu, kita cek darahnya, darah tepi, kemudian nanti morfologi darah, nanti kita lihat apa ada kelainan ini. Nah, jangan lupa juga tes fungsi ginjal. Gitu. Ya. Dan itu tidak begitu berkorelasi. Jadi kalau orang udah terganggu fungsi ginjalnya menjadi di bawah 60%, itu mulai terjadi anemia. Gitu loh. Jadi hampir semua. Jadi kita cegahlah sebelum itu di bawah 60% yang hilang itu. Oke, baik, menarik banget, Dok. Wah. Tapi kita harus cut dulu. Cut dulu, nanti kita kembali lagi ya. Kita ngopi dulu. Kopi. Maaf sahabat Rusari, kita cut dulu, nanti kembali lagi setelah yang satu ini.
Ya, sahabat Rusari, kembali lagi di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Dikupas ya tentang gagal ginjal nih kronis ya. Karena Pak Sis katanya mau nanya nih. Mau nggak Pak Sis boleh? Terima kasih Mbak Epi. Nah. Ini dok, sekarang ini kan lagi banyak berita terkait masalah anak-anak yang udah terkena. Terutama kita dengar ya di Jakarta, di Cipta tuh hampir sekitar 50 anak kecil itu udah 53 itu hampir udah cuci darah. Itu sangat sedih, prihatin dan betul, sangat betul. sedih sekali. Itu sebenarnya kenapa ya dok ya? Apa yang perlu diperhatikan sebagai orang tua terhadap pengawasan anak ini dok? Terima kasih Pak Sis. Jadi pola penyakit ginjal kronik di anak dan di dewasa memang berbeda sekali. Kami di sini juga menerima permintaan untuk cuci darah pasien anak, tapi biasanya terkait dengan keadaan gagal ginjal akut akibat dia mengalami sepsis. Jadi pasien ini kan anak kecil ini kita nggak semuanya gizinya baik kan. Jadi kalau gizi baik, daya tahan kurang, ketika terkena infeksi mudah terjadi sepsis jadinya. Sepsis itu istilahnya dalam darahnya tuh beredarlah bakteri yang masuk dari suatu tempat di dalam di tubuhnya ya, bisa dari paru, bisa dari saluran kemih, kemudian menjadi sepsis. Nah, ketika terjadi sepsis dia terjadi keracunan, jadi pasien itu keracunan, jadi fungsi ginjal terganggu oleh karena aliran darah ke ginjal berkurang atau berhenti sama sekali. Nah ini yang umumnya terjadi pada anak. Yang lainnya adalah kan kalau anak tuh kita kaitkan dengan penyakit bawaan jadinya kongenital. Ada anak yang lahir dengan ginjal cuma satu. Ada yang lahir kemudian mengalami infeksi ginjal yang kita sebut sebagai glomerulonefritis yang bukan artinya penyakit infeksi pada umumnya. Jadi anak ini mengalami radang tenggorokan ya karena kebetulan saat itu yang datang itu adalah kuman Streptococcus alpha hemolyticus. Itu struktur antibodinya mirip dengan struktur glomeruli di ginjal, struktur alat penyaring di ginjal, sehingga tubuh kita membentuk antibodi kan. Tubuh si anak itu membentuk antibodi yang ditujukan sebut terhadap si kuman. Tapi dia karena kuman dan sel ginjal ini mirip, yang dia kenai adalah ginjalnya. Terjadilah radang ginjal akut, glomerulonefritis akut. Nah itu kalau nggak lekas diobati, misalnya dia nggak dokter anak, nggak dikasih obat antibiotik untuk lehernya, itu akan terjadilah penyakit autoimun itu. Nah, autoimun tuh nanti kelihatannya sembuh dia, panasnya turun, kencingnya nggak merah lagi. Tapi 5 tahun kemudian gagal ginjal kronik dia karena glomerulonefritis kronik. Apa ginjalnya mengisut, habis dia infeksi dia nggak sembuh total, tapi ada jaringan parut sehingga Tapi nggak muncul gejala. nggak ada gejala. Anak ini lari-lari aja. Tapi ketika HB-nya mulai turun, lari sebentar kok jongkok dia. Lari sebentar cepet capek. Bukan gejala mulai. Kalau dicek HB cuma 4, gitu. Nah, baru ketahuan. Gitu. Nah, kalau yang kemarin kejadian di Indonesia baru-baru yang membuat heboh, banyak orang gagal ginjal anak kecil. Itu karena kan ada obat apa yang salah isinya tuh yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Saya nggak sebut namanya tapi apalagi mereknya, tapi ketika itu ada kekeliruan. Jadi semua anak yang demam dikasih obat gagal ginjal akut. Jadi itu namanya IgA nephropathy. Jadi Termasuk obat keras itu dok ya? Sebetulnya obat sehari-hari kalau untuk orang dewasa aman. Paling aman obat itu. Mau sakit pinggang, mau sakit pegel itu masalah paling aman. Tapi kebetulan kok produksi produk yang ini kok tercemar gitu loh, kurang sesuai dengan formularnya sehingga terjadilah yang kita waktu itu sebut gagal ginjal di mana-mana gitu kan. Nah, jadi itu hal yang memang perlu tangani oleh BPOM dan mereka menilai apakah obat itu betul aman atau tidak kan gitu. Nah, itu juga sentilan buat pihak-pihak yang bersangkutan lah jadi. Jadi kita terima untuk pasien cuci darah kan pada gagal ginjal akut gitu. Terus kalau gagal ginjal itu bisa turunan nggak sih dok? Kalau pada anak itu? Kalau dalam artian turunan sih enggak ya. Turunannya begini, artinya penyakit bawaan atau turunan gini. Pasien itu lahir dengan satu ginjal kan itu kan bawaan itu ya, bawaan ya. Karena ibunya dulu mungkin perokok berat gitu ya, atau ada penyakit lain, biasanya penyakit infeksi itu dulu kan kita kenal banyak penyakit kelamin kan dulu ya. Zaman dulu, sekarang kita bebas, ada sifilis, ada gonorrhea kan. Nah itu kalau memang mengenai ibu yang hamil itu bisa terjadi gangguan atau anomali pada si bayi itu. Nah itu bisa kena di ginjalnya juga. Nah, jadi ada bayi yang lahir dengan satu ginjal, ada lagi bayi yang lahir ginjalnya kecil, nggak berfungsi gitu ya. Dua-duanya ada tapi kecil. Jadi kalian bawaan. Gitu. Nah
Tapi yang sering kita alami ya, ini anak-anak ini kan sekarang kan kalau sekolah itu kan udah banyak godaannya tuh, tukang jajan. Godaan. Iya. Bener nih dok, gak cuma anak-anak dok, dewasa juga tergoda loh dok. Dari warna. Kalau udah cilok gitu ya. Iya, warnanya menarik. Dan memang dibuat warna yang menarik. Iya, itulah yang Kalau menggoda. kita bertanya pada si penjajah makanan atau penjual makanan itu, dia akan dengan mudahnya itu saya beli di warung pewarna. Itu pewarna Warnanya sangat- industrial sebetulnya. Pewarna industrial itu sangat bikin Iya. gagal ginjal. Iya. Nah itu makanya lebih baik kita melarang anak kita jajan lah. Artinya jangan kasih uang jajan. Bekali aja dengan makanan sama minuman di rumah kan lebih hemat kan gitu loh. Jadi ini sih apa yang saya alami dalam hidup saya, membesarkan anak saya dan membesarkan cucu saya. Saya larang mereka untuk jajan, itu prinsipnya gitu. Kalau Jadi, minuman-minuman kayak siap saji itu dok, yang nah, kalau botolan. itu kan atau mereka fast banyak food preservasi, gitu. banyak pengawetnya. Nah kita harus lihat juga lah. Kalau minum 1 gelas misalnya, katakanlah kita mau Sehari minum satu. Pocari Sweat. Kalau Pocari Sweat emang nggak ada apa-apa ya, itu cuma air tulisnya. Kalau kita itu jangan keseringan lah. Jadi kalau keseringan itu membuat dia mudah terdeposit kan, membuat dia termudah untuk terangsang terus kan. Jadi akan terjadilah efek jelek ya daripada pemaparan yang begitu sering gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak contoh gini saya kasih. Saya suka pelajari kenapa sih kok orang dari Sumatera itu kok lebih banyak yang asam urat tinggi. Iya, Itu pola benar. makanan ya kan. Iya. Pola makanan dia lebih suka yang daging-daging Daging. rendang segala macam. Iya. Nah, kita anjurkan kalau mau supaya kita nggak jadi batu ginjal, nggak jadi asam urat, nggak jadi penyakit ginjal lah. Iya. Makanlah yang bervariasi. Jadi nggak sempat terdeposit kan ya, nggak sempat Iya. tertumpuk di ginjal gitu. Iya. Tapi kalau monoton makan, saya senangnya makan ini kok, makan terus gitu. Oh, Terus gitu ya. nah itu justru yang bikin peluang untuk menjadi batu ginjal, batu, kemudian penyumbatan, infeksi. Udah begitulah. Operasi malah bukannya baik, malah jadi gagal ginjal. Jadi memang penanganan atau penanggulangan pencegahan penyakit ginjal kronik ini sebaiknya memang dari anak-anak kalau saya dari pola hidup lah. Oke. Itu Pola kan hidup. iya sebetulnya kan kita selalu bicara pola hidup, tapi kan contohnya gimana pola hidup? Kasih contoh mana kita. Jadi pertama jangan jajan, mendingan bawa minuman dari rumah. Mau bikin sirup, bikin kita sirup gitu sendiri. Bagus-bagus bikin jus gitu. Nah, jadi memang memupuk sesuatu itu bukan waktu lama. Iya, benar. Kan dari kecil. Nggak bisa dari kecil sukanya senang-senang, Iya. udah lanjutnya Nanti di jangan ujungnya gitu. pas 15-17 mulai sakit. Kena. Iya. Iya. Jadi ya pencegahan itu penting kalau saya bilang. Dan gaya hidup memang hidup kita. Oke. Dok, kira-kira gimana ya dok ya untuk mendeteksi? Tadi kan dokter udah menjelaskan dikit Iya. dari cek darah. Nah selain itu ada nggak pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya untuk mendeteksi gagal ginjal? Iya, terima kasih Dokter Gilang. Sebenarnya sangat mudah. Saya kira setiap warga negara bisa menilai fungsi ginjalnya sendiri. Sehingga kalau sudah mulai terganggu, dia cepat cari pertolongan. Itu yang penting itu. Yaitu dengan kita cek urium kreatinin aja dulu ya. Sebetulnya lebih penting kreatinin lah. Tapi urium itu sebagai pendampingnya. Jadi kita tahu bahwa betul-betul ada gangguan fungsi ginjal. Apa sih urium dan kreatinin? Itu adalah zat sisa habis makanan kita itu diolah dan digunakan yang baiknya ya, diambil proteinnya misalnya sama aminonya. Sisanya itu akan dalam bentuk racun yang kita sebut sebagai urium atau kreatinin. Sebetulnya ada 99 zat racun lainnya. Tapi kalau kita suruh periksa semuanya kan bisa jebol laboratoriumnya kan. Iya. Jadi ambil aja Biayanya. yang paling mudah. Biayanya. Dari dua yang bisa menggambarkan tes fungsi ginjal kita itu adalah urium dan kreatinin. Yang sampai hari ini dipakai terus ya. Nah, masukkanlah nilai kreatinin ke dalam rumus. Jadi ada rumus yang ditemukan oleh Croft-Gold ya, itu orang di Inggris puluhan tahun yang lalu dan itu digunakan sampai sekarang. Itu bunyi rumusnya itu 140 dikurangi berat badan dibagi 72 kali kreatinin. 140 itu apa ya dok? Itu nilai standarnya. Oh, nilai standarnya ya dok. Apa namanya nilai Standar dari dia. Standar dari dia. Jadi dari penelitian dia dari ribuan orang dapatlah nilai 140 dikurangi berat badan dalam kilogram tapi ya. Dibagi 72 dikalikan kreatinin nilai kreatininnya. Nah jadi kan cuma kreatinin yang kita pakai kan. Nah itu nanti akan ketemu angka tuh. Nah kalau dia di atas 60% berarti dia
stadium 2 Oh, di bawah ya, berarti tiroid. ketemu Masih klasifikasinya. nilai fungsi ginjalnya ya, Fungsinya, Dok? itu korelasi dengan fungsi ginjalnya. Walaupun Hmm. munculnya dalam dalam satuan mililiter per menit, tapi kita tuh menggambarkan fungsi ginjal. Jadi itu mudah. Nah, sekarang lebih mudah lagi, download aja Oh, di Apple ada. ya, di Play Store itu. Ada ya. Kita cari renal test gitu. Bahasa Indonesia belum ada, jadi tes fungsi ginjal lah masukin. Nanti ada aplikasinya, rumus Cockcroft-Gault, kita download, tinggal masukin jenis kelamin, nanti ada gender kan, male atau female, kemudian umur, age, gitu. Terus ada gitu berapa berat badan kita dan nilai kreatininnya keluar langsung di bawah. Tapi mohon izin dok, itu kita pernah lihat ada di aplikasi atau itu melihat dari bagan warna urin itu dok. Oh iya itu. Ya, itu karena kan kalau itu dokter kan kalau ya pakai kita rumus Kof itu kan pakai Kof. orang medis yang tahu. Tetapi kalau untuk yang awam rata-rata melihat dari bagan warna urin itu kan ada yang agak jernih nih, ginjal bagus kondisi ini sampai yang keruk ginjalnya itu apa bisa dijadikan patokan itu kan? Alat ukurnya Alat ukur, Dok. ukur, iya. Karena kan orang awam bingung kalau Iya. ke rumus dokter, kalau orang awam dilihat dari maaf kalau kita tiap pagi buang air kecil itu lihat dari Warnanya. warna dari urin itu dok gitu, makanya sering dilihat gitu. Oh nah, Saya pertama kali Iya, lihat dok. itu di Bandara Soekarno-Hatta Iya. 15 tahun yang lalu. iya. Ada ditempel stiker. Iya. Kalau warnanya kayak gini Iya. kan bergradasi tuh dari Iya. mulai kuning tua Iya, sampai iya. bening kan. Benar. Berarti kita dalam keadaan dehidrasi, Iya. kurang dehidrasi, Iya. cukup minum. Nah, Iya. itu kan sangat kualitatif. Ya, jadi kualitatif. Jadi iya. dari gambar, dari warna menggambarkan bukan fungsi, Iya. menggambarkan kita kurang minum atau tidak Iya, gitu. betul. Tidak Tapi menggambarkan nggak fungsi ginjal. Fungsi iya. ginjal ya dok ya, bukan ya. Saya melihat bahwa aplikasi ini sangat berguna karena semua pasien kita yang datang ke klinik ginjal hipertensi maupun yang saya cuci darah, saya minta keluarganya semua download itu. Saya ajarkan, caranya gini, masukin umur, gini-gini, langsung lihat di bawahnya. Kita nggak usah pencet lagi, waktu masukin aja pas terakhir masukin jenis kelamin udah muncul untuk di bawahnya. Nah, itu menggambarkan fungsi ginjal Ginjal, bapak. ya. Nah, jadi kalau masih di atas 60%, ya alhamdulillah deh, minum banyak. Mudah-mudahan bulan depan bisa pulih lagi. Kurangin obat-obatan. Jadi jangan makan obat, itu kan racun, Mbak. Iya benar. Definisi obat itu poison kan, racun. Kalau digunakan dalam dosis yang tepat dan waktu yang tepat itu baru dia berefek baik. Tapi kalau enggak ya bisa sebaliknya. Contoh tadi paracetamol, obat penurun panas. Ibu-ibu siapa yang nggak kenal? Iya. Paracetamol tapi tiba-tiba suatu saat anak demam dikasih gitu gagal ginjal Iya. semua. Iya. Karena produksinya. Jadi waktu quality control pas dia selesai dari pabriknya mungkin lolos dari Iya. tes itu. Kan kita dulu pernah ngalamin minuman segar tuh Iya. untuk rame. Kita pernah ngalamin 2 orang cuci darah di sini gara-gara minuman. Iya. Untung orangnya nggak berjauhan, jadi yang satu beli di tempat yang sama, jadi beli di tempat yang sama. Iya. Jadi kita sempat isolasi minuman Yang diminum. yang diminum itu yang ada gambar banteng 2 itu tuh. Iya. Udah iya, gitu iya. saya panggil yang punya pabriknya tuh. Oke. Untung dia responsif. Udah gitu Pak, nih Pak, ini saya untung ada nih sisa dikit, coba dites deh. Benar tercemar nih. Oke. Oh sialnya pasti 2 yang Iya, ini. iya. Nah, gimana Pak? Ya dok, kalau bisa kami yang biayai semua silakan. Itu kan Pak, keinginan Bapak gitu. Tapi tolonglah koreksi. Jadi, Dok, Nah, kita lapor juga ke BPOM. Wah ini kok bisa loh. Itu kan quality control kan cuma ambil sampel. misalnya. iya, iya. Nah semua dites kan. Itu pencemaran waktu itu terjadi. Diakui Mak. Sampai sedetail itu ya dokter Iya. tindakannya ya. Dan juga bertanggung jawab untuk PT-nya Iya. itu. Ya tapi kan kita tujuan Karena- kita jangan ada korban lagi. Iya. Iya Saya benar, bilang gitu. benar. Kayak contoh gini, saya pernah ngalamin dulu. Ada pasien datang dengan darah dari PMI. Kan. Orang hamil lagi. Ini analog dengan ini sebetulnya. 3 hari kemudian matanya kuning gitu loh. Nah, ini kan orang Iya. dikasih darah kok malah matanya kuning. Cek BCG positif. Oh. Di darah itu dari iya. saya simpan. Oh. Ya, saya simpan. Mungkin off the record lah Iya, dengan PMI. Tapi itu jadi bukti saya bahwa waktu saya undang orang PMI ini tolong periksa deh kebenaran apa yang saya sampaikan. Ibu-ibu ini yang hamil, yang mengagangnya kita transfusi sebelumnya nggak ada. ABSG sekarang ada. Oh, betul. Jadi saya minta mereka aja selesaikan. Iya. Gitu. Tapi responsivitas kita itu penting untuk menyelamatkan supaya nggak ada korban lagi itu aja. Oke. Tadi kita diceritain sama dokter nih, ada aplikasi sebenarnya, Iya. Dok, yang bisa mendeteksi sebenarnya untuk kita masyarakat awam ya. Awam kan ya Dok ya? Awam. Awam boleh ya. Nah,
Tapi saya sebagai awam nih dok, pengen meriksa tapi takut juga dok. Iya Tapi iya kalau benar ternyata juga. fungsi ginjalnya agak di bawah gitu dok, gimana dok? Padahal sebenarnya tujuannya baik ya, tapi rasa takut juga dok. Jadi Gimana, Dok? pikiran kita. Iya dok. Terima kasih. Takut itu memang wajar ya. Kalau kita nggak takut ya orang sembrono aja kan. Iya. Siap. Tapi takut kita itu harus bisa kita minimalisir lah, minimalisasi. Jadi ini kan tujuannya sebetulnya mendeteksi dini, mengetahui secara lebih awal sehingga tidak terjadi gangguan yang berlanjut yang memungkinkan kita nggak bisa apa-apa lagi setelah itu. Jadi khusus buat ginjal ini kalau istilah bahasa asing is now or never gitu. Iya. Adalah sekarang atau nggak sama sekali gitu. Jadi lebih baik ketahuan sejak dini. Oke. Ya, simpan aja buat diri sendiri, tapi kita nggak usah terlalu takut bahwa ini kan menggambarkan bagaimana keadaan ginjal kita sendiri. Iya. Nah, jadi kemudian nanti kalau memang orang ini masih nggak mau berobat sama dokter, nggak mau cari pertolongan medis, nah nanti lama-lama akan terasa gejalanya kan. Iya. Iya itulah benar dok, benar. Biasa Masyarakat Indonesia memang kayak gitu dok. ya, kalau udah mulai bergejala, Baru ya, ada berobat. gangguan fisik, baru dia akan berobat. Obat, Iya, benar iya. dok. Hampir semua begitu lah. Iya, Jadi benar. kita, Iya. saya sangat paham. Karena Iya. kalau orang udah dengar cuci darah, oh takut Wadah. semuanya. Padahal cuci darah itu menyelamatkan nyawa kalau Iya. buat saya. Bukan orang udah irreversible kok, kan tidak bisa pulih lagi. Iya. Ya, apalagi yang berikutnya, kan nyawa jadinya. Iya benar. Ini yang kita ingin sampaikan pada khalayak ramai, pada pasien-pasien yang belum jadi pasien gagal ginjal. Mencegahlah ya. Jadi yang paling gampang untuk negara tropis kayak gini, minum banyak gitu prinsipnya. Kalau ginjal masih sehat, Iya. usahakan supaya bisa kita dalam sehari itu minum kurang lebih 2000 cc, jadi 2 liter lah. Itu kalau kita lihat padanannya itu adalah 10 gelas air. Jadi, 1 gelas itu kan 200 cc. Iya. Jadi kalau 10 kan 2000 cc Iya. atau 2 liter. Itu akan menjamin ginjal kita akan Sehat. sehat karena kita minum. Kedua, hindarilah makanan yang monoton. Jadi makanan bervariasi. Iya. Gak apa-apa. Orang gagal ginjalnya kadang datang ke saya, dok saya dilarang makan ini. Gak usah dilarang Pak. Bapak makan aja, cuma jangan berlebihan. Oh. Iya benar. Makan secukupnya, jangan kita kerasa batasnya. Jangan rakus gitu mau makan semuanya. Hindari makan daging terlalu banyak. Karena apa? Orang sehat pun makan daging terlalu banyak ya, berlebihan. Katakanlah makan steak ya. Steak itu kalau kita lihat di restoran-restoran tuh satu porsinya itu adalah 200 gram, 250 gram. Makannya cuma setengah kilogram itu akan menimbulkan gangguan ginjal. Orang sehat itu terganggu ginjalnya karena dia capek bersihkan protein itu, urium kreatinin itu. Iya, iya. Jadi oleh karena itu membatasi makanan kita. Boleh makan apa aja, cuman jangan terlalu berlebihan. Makanan yang berprotein itu juga harus kita batasi. Bahaya berat protein. Makanya kan kalau Hmm. pasien itu masuk ke dalam penyakit ginjal kronis Iya. stadium 3, Mhm. kita udah mulai sampaikan ke pasien, Pak tolong makan hanya boleh 100 atau 40 gram sehari protein. Protein ya. Jadi namanya diet rendah protein. Iya, gitu. iya. Jadi itu mencegah supaya ginjal nggak tambah rusak. Kalau penjelasannya adalah protein itu sama seperti amplas lah gitu. Iya. Lingkaran yang amplas. Jadi kalau dia melewati saluran ginjal kita belum lurus, dia akan mengamplas tuh. Oh. Jadi menimbulkan kebocoran. Bocoran ya. Makanya orang DKM nanti kan ada sesi yang kedua, orang diabetes dengan gagal ginjal apa hubungannya? Iya. Karena pada diabetes itu terjadilah hiperfiltrasi, jadi penyaringan yang berlebihan karena ada protein. Jadi protein bocor. Nah protein bocor itu merusak ginjal jadinya. Jadi protein urea itu merusak ginjal malah. Nah jadi kalau kita kurangin konsumsi protein, Iya. kan akan berkurang protein yang mau Iya, dibuat. Kita mempreservasi ginjal, kita melestarikan ginjal kita. Jadi gitu. Udah rusak tapi jangan sampai Sampai tambah rusak lagi. Gitu. Saya kira jadi kalau istilah bahasa sekarang jangan terlalu skeptis lah ya. Oh. Jadi ini kan tujuannya semua baik kan. Iya betul. Lebih baik ibu-ibu dan bapak-bapak mendeteksi dini Iya. sehingga memudahkan untuk pengobatannya dan memungkinkan untuk pemulihan yang lebih cepat dan lebih baik kan. Iya. Ketimbang saya takut nih ngomong dokter, ya apa kenapa harus takut Bu? Justru ada yang melanjut nanti cuci darah ibu lebih takut lagi. Siapa sih yang nggak mau cuci darah? Saya Iya. dengar cuci darah nggak mau. Iya. Jadi kebayangan nanti cuci darah karena terpaksa. Daripada semua juga masuk pasti ICU, terpaksa ya, Dok. ya, itu paling nggak enak. Iya. Coba tolong deh, selamatkan diri kita masing-masing Masing. dengan mengetahui bagaimana fungsi ginjal kita. Yang selama ini gini, kita tiap pagi bersihin mobil, manasin mobil, bersihin kaca, Tapi bersihin itu apa. kita. Tapi ginjal kita nggak pernah mikir. Iya benar. Kapan kita tahu kita punya ginjal?
ketika kita sakit ginjal, ya kan? Ketika kita sehat-sehat aja, baik-baik Kayaknya nggak mikirin lah. Tapi kita nggak sadar bahwa dalam waktu itu 24 jam ginjalnya kerja terus. Iya, betul. Jadi saya kira mungkin Ibu Evi nanti jangan takut lagi lah. Iya, saya juga download aja aplikasi. akhirnya berpikir ya sebenarnya dengan tahu akhirnya kita bisa merubah pola hidup kita ya dok, lebih sehat mungkin ya untuk kan ketemu lebih dini kan lebih enak betul. kemungkinan sembuhnya lebih baik kan daripada kalau kita kalau sudah terlambat ya. Oke, betul. Dok, kira-kira nih kalau sudah terkena penyakit ginjal kronik, pengobatan apa saja sih yang tersedia untuk penderita pasien tersebut? Terima kasih Dr. Gilang. Jadi kita mulai perhatian pada pasien itu sebetulnya semenjak dia gagal ginjal stadium 1 tadi. Fungsi ginjal antara 60 sampai 89%. Itu kita jangan abaikan sebagai dokter ya. Sebagai pasien pun kita ajak dia, Pak, mulai sekarang Bapak harus lebih hati-hati hidupnya. Mungkin istirahatnya tambah, minumnya lebih banyak. Karena biasanya pada keadaan itu dia masih bisa kencing normal, masih bisa itu. Jadi minumlah yang cukup, hindari obat-obatan nih. Karena orang sekarang lihatin aja kalau kita ke jantung kemana, pasti datang apalagi penyakit dalam. Obatnya banyak banget. Saya bukan pernah tiap kali kalau dikonsulin pasien di ICU, itu sebelum saya dokter udah kasih obat sampai 24 macam. Saya bilang, gimana mau kerjain ini obat supaya bisa kita buang nantinya. Jadi yang rasional adalah obatilah sesuai dengan prioritas penyakit yang dia datang. Misalnya, orang gagal ginjal datang ke saya dengan sakit muntah-muntah, obati dulu, ya kan, yang prioritas dulu. Jadi kan terbatas obatnya. Nanti perkara obat jangka panjangnya, misalkan vitamin ginjal, obat untuk mencegah supaya tidak tensi naik segala macam, itu menyusul gitu. Tapi nggak sekaligus brok 24 macam. Ya supaya kelihatan seru gitu. Resepnya namanya. Jadi dokter mah enggak. Jadi yang penting kalau kita mau sehat, ginjal kita ya minumlah yang banyak. Itu karena kita tahu bahwa di Indonesia penyebab terbanyak adalah hipertensi ya, 31% dan diabetes 20%. Khusus buat penyandang penyakit ini, mintalah pada dokternya untuk tes fungsi ginjal. Kan banyak di poli yang ke dalam tuh ada orang hipertensi, udah 10 tahun tapi nggak pernah tes fungsi ginjal ya. Tes aja belum gantiin doang, tinggal itu nanti masukin aplikasi tadi. Demikian juga DM, diabetes. Jadi periksalah semenjak dini fungsi ginjalnya. Jadi bukan hanya urium, tapi kita nggak gunakan hasil lab itu. Nah itu jadi saya kira itu mencegah. Ketiga, biasakanlah kita makan yang bervariasi, makan sayur-sayuran lah yang banyak, buah-buahan, supaya apa? Pencernaan lebih baik kan, lebih mudah. Jadi tidak bertumpuk lah satu jenis zat makanan dalam tubuh kita. Itu akan bikin ya, tadi yang keempat adalah hindari obat-obatan yang nggak perlu gitu ya. Nah, check up lah, yang rutin ya, 3 bulan sekali kan 6 bulan sekali. Itu apa cek urinnya dok? Apa cek? Check up terutama HB. Jadi hematologi 1 ya, kalau di laboratorium hematologi 1 tuh HB, leuko, div, trombo itu ya. Itu nanti yang khusus urin kreatinin. Kalau ada gangguan hati, SGPT itu ya. Begitu. Kalau ada gangguan jantung, ya bisa CKMB segala macam itu jantung. Kalau perlu sekali baru bisa elektrolit. Jadi elektrolit itu tidak bisa menggambarkan seluruh keadaan ginjal, tapi cukup dengan kreatinin buat saya sih udah kita bisa tahu gambaran ginjalnya. Nah, bagaimana sekarang kalau pasien itu stadium 3? Stadium 3 itu udah diambang kan antara stadium 21 dan 45. Nah, jadi hati-hati sekali Pak. Udah mulai deh Pak. Kurangin betul makanan proteinnya. Makan yang lain sekarang. Yang repot masalah itu kalau pasien DM. Ya kan saya mau alihkan makanannya ke jenis karbohidrat. Saya mau kompensasi proteinnya saya batasi tapi saya tambah kan DM-nya jadi nggak terkontrol. Jadi kontradiksi lah. Jadi makan bosi malakama gitu ya. Tapi ada pengaturannya, kita bisa atur diet seimbangnya itu antara DM dengan untuk ginjalnya kita padukan supaya dapat yang terbaik. Itu biasanya kita konsul ke dokter gizi juga sekalian. Kalau udah stadium 4 ya, jadi udah fungsi ginjal antara 15% sampai 29%, itu udah kita siap-siap. Kalau zaman dulu kita langsung kita pasien bikin minum. Tapi kita enggak. Jadi sekarang kita enggak karena itu kan berlebihan. Pasien belum cuci darah tapi udah dibikin akses yang permanen gitu. Untuk cuci darah kan udah kayak dibayangin akan cuci darah ada. Yang penting kita reassurance, jadi pemberian suatu semangat kepada pasiennya. Bapak ini masih ada kemungkinan untuk bisa kita perbaiki fungsi ginjal, minimal stagnan lah. Jadi penurunan fungsi ginjal tidak drastis ke bawah, tapi landai.
Mungkin yang 4-5 tahun lagi harapan kita gitu. Iya. Jadi kalau mau naik umroh silakan ya. Jadi dia ada kesempatan untuk apa namanya berkarya lah. Iya. Itu. Nah, kalau stadium 5 itu udah nggak ada itu lagi. Kita anjurkan Pak sebagai Cuci darah itu yang terakhir ya, Dok ya. Terakhir stadium 5. Jadi jangan sampai ada komplikasi dari Iya. gagal ginjal kronik ya. Nah, komplikasi yang saya tidak cerita tadi. Iya. Ada keracunan asam, ada hipertensi nggak terkontrol, gangguan perdarahan, ya, yang sering kali itu perdarahan lambung, jadi pasien muntah darah, BAB-nya hitam, segala macam itu Udah. karena komplikasi dari penyakit ginjal kronik stadium 5. Jadi itu yang kita anjurkan. Ya Pak, lebih cepat lebih baik lah. Gitu. Walaupun dia susah terima ya, tapi ya, harus kita jelas ya. Kan yang paling enak seorang dokter tuh sama pasiennya jujur aja lah. Iya. Saya waktu kecil kok lucu kalau ngadepin dokter selalu dia bilang nggak apa-apa kok, baik aja. Kalau nggak baik bilang aja, saya bilangnya kan nggak apa-apa kan kita ngomong kan dengan cara ngomongnya aja kan. Iya, Jadi, cara menyampaikan. apa ini fungsi ginjal sekian, kalau kita biarkan akan jadi begini. Bukan saya berharap, tapi ini kenyataannya kita hadapin lapangan. Jadi kalau Bapak lebih dini lebih baik. Kayaknya sangat menarik sekali Mbak Epi ya. Menarik Ya, banget. menarik banget ini. Tapi masih banyak yang mau perlu ditanya. ini ada sesuatu yang paling inti sekali ya tuh. Dokter dah lama di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, mungkin dokter bisa memberikan ke rekan-rekan Rusari terkait dengan Rumah Sakit Bayangkara Tingkat Pustokes yang berkaitan dengan kita bicarakan ini, Dok. Baik. Terima kasih. Baik itu fasilitas apa yang bisa diberikan untuk sahabat Rusari kita, Dok. Terima kasih Pak Siswa. Saya kan bergabung kembali dengan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 ini kan baru 2 tahun lalu. Saya merasa berbahagia tanggal 21 November 2023 atas prakarsa Pak Kapus dan Pak Karungkit diberikan ruang HD yang baru yang sebelumnya itu kurang representatif lah saya bilang, karena ketika saya pertama datang kok kayak begini ruang HD gitu loh, nggak seperti ruang HD gitu. Alhamdulillah kemudian dengan bantuan vendor rumah sakit berdirilah sekarang unit instalasi hemodialisis yang baru sejak hampir setahun yang lalu dengan kapasitas mesinnya 50 mesin. Oke. Bayangkan ya. 50 Itu mesin. penambahannya lebih banyak, Dok ya. Iya, dulu cuma 32 ya. Iya, 32 mesin dulu. Terus karena ada kebutuhan, saya bilang bahwa kita di ICU nggak mungkin pasien dibawa turun ke bawah. Iya, alat ventilator. Jadi kita titip di sana ada mesin 4 Iya. di ICU B. Oke. Kita dekatkan lah Oke. dipicu juga gitu di Iya. ICU B. Kemudian khusus untuk yang hepatitis B kita punya satu ruangan khusus untuk infeksius. Nah ini yang kita harapkan bisa memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar, bahkan sampai ke Kerawang, Bekasi. Kan saya bersyukur ada SPGDT. Rumah Sakit Polri. Jadi orang kalau memerlukan HD pasien yang infeksius, itu biasanya rumah sakitnya nggak mau dia, karena mesin itu hanya buat pasien yang hepatitis kan dia nggak mau lagi. Jadi dibilang ditolak karena nggak ada alatnya. Nah itulah. Alhamdulillah dengan kita ada mesin ini 8 mesin saya bisa menanggulangi mereka. Dan itu penuh terus. 8 mesin. mesin. Yang Oke. infeksius ya. Jadi itu yang kita merasa alhamdulillah diberi Allah lah. Allah kasih saya kesempatan untuk bisa membantu orang lebih banyak. Nah, dulu kita cuma 32 sekarang udah 50 mesin dan full capacity. Jadi Alat baru juga itu, Dok ya. Kita punya. alat kita pakai Nipro saya bilang. Tapi Oh. sebetulnya dulu di awal kita mendirikan HD di tahun 92 itu kita udah pakai Nipro dulu. Nipro, sebetulnya. Dok ya. Kemudian karena suatu sebab berganti ke mesin ini Jerman Fresenius Baxter juga kan. Berganti-ganti mesin lah tergantung pimpinannya aja kan. Kita kan ngikut aja. Nah tapi sekarang kita pakai Nipro udah kurang lebih 5 tahun lah. Dan saya kira going well lah. Bagus-bagus saja. Saya kan lihat dari waktu ke waktu kita tes kecukupan hemodialisis mereka secara hitung-hitungan dan secara subjektif. Makanya saya minta setiap pasien yang juda itu kan kontrol ke poli supaya saya bisa amati mereka. Itu satu Pak. Jadi pertama sarananya. Jadi Rumah Sakit Polri ini sudah mempunyai 50 mesin yang bisa melayani sito, mau melayani apapun ya, yang infeksi, yang dengan budaya paru, yang paru-parunya penuh air. Kedua yang buat saya adalah suatu berkah adalah SDM saya. Yang bekerja dengan saya saat ini adalah mereka yang bekerja waktu dulu saya. Jadi dua pengalaman kerja 20 Berarti tahun. sudah lama. Jadi yang paling mahal buat saya adalah SDM. Karena Bisa. nggak bisa kita dapat instan gitu ya. Jadi pengalaman itu yang buat saya sangat berharga.
Jadi buat saya memudahkan untuk kita mengatasi masalah-masalah sulit Siap. yang nggak bisa diatasi oleh pusat hadi yang lain. Ya, alhamdulillah itu. Iya. Kedua, yang ketiga BPJS-nya juga bagus. Ya, saya mendengar dari pihak BPJS. Bu Retno Wisnu bahwa tidak pernah ada klaim yang tidak bisa Diklaim. diklaim. Jadi alhamdulillah Ya, nggak ada fraud pokoknya. Tidak ada fraud. Itu yang penting. Jadi kalau udah sarana cukup, SDM itu ya udah insya Allah Iya, iya. pelayanan juga baik Baik, gitu. iya. Dan memang kita menekankan pada perawat kita. Saya sebulan sekali saya ketemu dengan mereka, kita bicara secara berkala, kita kirim mereka untuk mengikuti kongres atau pertemuan organisasi mereka. Kan ada yang namanya IPDI, jadi Ikatan Perawat Dialisis Indonesia. Baru kita kemarin pulang dari Bali, mereka ikut, jadi menambah pengetahuan mereka. Jadi pengasahan otak itu penting, karena Iya. kita kan harus ikut dengan perkembangan Iya. ilmu pengetahuan. Ya. Kedua, kita mendidik semua perawat kita harus punya sertifikat hemodialisis. Tidak Semua udah sertifikat ya dok ya? belum semuanya. Belum semuanya, Dari tapi 12 udah ini, sebagian besar sudah tinggal tiga tersedia. lagi. Oh, tinggal iya. tiga lagi. Nah, itu kan ngantri soalnya setahun Iya, ini iya. jadi tahun ini udah penuh. Jadi kan Tahun depan nanti ada lagi. Jadi perawatnya insya Allah kalau memang- udah semua 12 ini kita Iya, report iya. lagi. Itu yang penting saya kira buat saya, dan oke dok. bisa bikin kita bertahan tuh sustain itu adalah karena kekuatan di sarana, SDM dan sistem mekanisme. Luar biasa. Ya, Iya. biasa. Kita beri aplaus dulu. Bu. Weh. Mudah-mudahan Ya. Rumah Sakit Polri bisa terus Insya memberikan Allah. Amin. ininya ya, pelayanan terbaiknya. Dokter, Amin. terakhir nih, apa yang ingin dokter sampaikan kepada sahabat Rusari? Silakan. Terkait. Begini, jadi penyakit ginjal itu, apalagi penyakit ginjal kronik ya, itu amat kerap tidak bergejala. Kalau kita menunggu gejala itu biasanya sudah tahap yang lanjut. Jadi sangat penting buat ibu bapak sekalian, buat pemirsa acara ini, marilah kita mencegah penyakit ini dengan cara mendeteksi dini. Tadi kan kebiasaan hidup, Iya. jadi lifestyle kita, kebiasaan hidup kita rubah lah. Dari yang nggak sehat menjadi sehat. Contoh ya Pak ya, dulu orang mengira bahwa merokok itu kan hanya untuk kanker paru. Iya. Kemudian merokok menimbulkan penyakit kardiovaskuler, kan, jantung. Iya. Sekarang enggak Pak. Anda merokok banyak Iya. gagal ginjal. Pak. Itu terbukti dari penelitian epidemiologi. Oke. Dari ribuan kasus, ternyata mereka yang merokok berat, ujung-ujungnya gagal ginjal. Iya. Kedua, merokok juga kan faktor risiko untuk hipertensi, juga untuk DM. Jadi itu semua terkait ya. Orang sakit diabetes, kemudian menjadi hipertensi, gagal ginjal. Orang hipertensi bisa menjadi diabetes, kemudian gagal ginjal. Semua terkait. Nah, potonglah kita lingkaran setan ini sehingga tidak terjadi apa yang kita takutkan, penyakit ginjal kronik. Karena ujung-ujungnya Pak, cuci darah. Nanti pilihan kita yang kedua kalau memang ada uang ya cangkok ginjal. Iya, gitu. transplantasi. Itu sembuh orang udah. Tapi obat untuk bertahan dengan cangkok ginjal itu juga mahal. Nggak semua orang bisa dijamin oleh BPJS. Operasi transplantasi ginjal pun dipilih-pilih. Saya selama di sini 2 tahun baru bisa berhasil 3 orang yang kita Cangkok ginjal dan ginjal. berhasil. Alhamdulillah. Iya. Semuanya dibiayai oleh BPJS, walaupun ada yang subsidi silang, ada di perempuan sendiri juga. Tapi itu baru, tapi kan 3 dari 190 pasien kita. Iya. Kecil sekali. Sangat kecil kan, 3%. Presentasinya Jadi sangat kecil ya. sementara ini ya pilihan kita hanya hemodialisis dengan mesin. Ada satu lagi dialisis cuci darah dengan menggunakan sabut perut. Nanti mungkin kita bahas di kesempatan lain. Oke. Kesempatan. Jadi pasien-pasien yang masih muda, yang relatif masih mobile, Iya. yang masih aktif, masih bekerja, kita anjurkan ikutlah dengan dialisis peritoneal mandiri yang berkesinambungan. Kalau bahasa Inggrisnya CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Jadi dia dipasang semacam akses di perutnya, ya, tank of catheter. Kemudian dia selama 24 jam itu dia mengganti cairannya 4 kali tiap 6 jam. Jadi dia ganti itu. Jadi dia nggak usah datang ke rumah sakit lagi. Di rumah kan. Nah, masalah utama adalah infeksi. Jadi di rumah betul-betul dia higienis pribadinya. Itu bisa dilatih dan ada perawat kita yang mantau di rumahnya juga. Gitu. Ini sebenarnya program pemerintah. Tahun 2023 Menkes keluarin peraturan bahwa 10% dari pasien yang AD dirubah ke CAPD. Kita udah coba di sini. Kemarin ini dari usaha kita dari 196 ini hanya 2 orang yang mau CAPD, kita dengan CAPD. Jadi kita jelasin juga pada pasien bahwa ini adalah opsi lain yang bisa membebaskan daripada keharusan datang ke rumah sakit. Iya. Tapi selalu kendala dari mereka adalah
Bu di apa dok di sana di rumah nggak ada yang bisa ngurusin bapak. Ya, bersihkannya. Itu masalahnya, bersihkan. Saya kan kerja, bapak sendirian di rumah. Jadi memang hal semacam itu masih menjadi kendala. Ya tapi ya itulah gambaran kita. Kan itu idenya bagus dan juga bisa lebih menghemat biaya sebetulnya. Tapi ya kalau orang nggak mau kan kita nggak bisa paksakan gitu. Ya, itu jadi pesan saya Oke. supaya sehat ginjal kita, minumlah yang banyak. Banyak. Hindarilah makan makanan yang monoton ya yang satu jenis saja, dan hindarilah obat-obatan yang nggak perlu. Ya. Sebaiknya kalau mau minum obat bertanyalah Ke kepada dokter. siapapun yang lebih mengerti lah ya. Kadang ini kalau memang biasa kontrol dokter, kalau nggak pun bisa menjelaskan apa efek samping obat yang dimakan sekian lama, dosisnya berlebihan. Kita kan kalau lihat obat-obat yang kita bisa beli over the counter tuh ya, di luar di OTC itu loh, kita bisa bebas itu ya, misalnya saya cuma nggak sebut mereknya, itu isinya gabungan dalamnya itu, ada yang dikasih steroid segala macam. Jadi jangka panjang dia mengganggu pasti itu. Ya. Insya Allah deh, ginjal kita sehat jadi cuci darah saya kan nggak banyak. Baik, terima kasih banyak Dokter Bimanes, informasinya sangat bermanfaat buat sahabat Rusari gitu ya. Iya, Pak Sis juga terima kasih Iya, banyak sama-sama, Mbak Evi. sudah memberikan Terima mendampingi kasih, kami di dokter. sini. Ya, Sangat Dokter bermanfaat Gilang. sekali. Sahabat Rusari, jadi menjaga kesehatan fungsi ginjal adalah investasi yang sangat penting buat kita. Untuk apa? Tentunya untuk masa depan. Maka dari sekarang kita jaga pola hidup yang sehat. Gitu ya dok ya? Gitu ya. Untuk mendapatkan informasi yang menarik terkait dengan kesehatan, jangan lupa lihat kami terus di podcast Ngopi Rusari. YouTube-nya Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Iya dok. Iya, Ya. Di komen ya dok. Benar, di komen. Oke. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.